dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersama selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Jangan lupa tetap mengikuti rekat renungan singkat di GBI Setia Bakti Kediri. Biarlah berkat Tuhan Yesus Kristus senantiasa tercurah untuk Bapak, Ibu, Saudara semua. Shalom. Haleluya, puji Tuhan, kita bertemu kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini saya ingin membacakan kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-19-20. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Saya ingin ulangi lagi supaya jelas untuk kita semuanya, setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus yang berasal dari bukan orang Yahudi, yaitu untuk kita semuanya. Kebenaran firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah pembelajaran firman Tuhan pada saat ini. Mohon pengertian Tuhan kepada kami, hikmat bijaksana Tuhan menguasai hati pikiran kami, sehingga hati pikiran kami diisi oleh kebenaran-Mu, dan hidup kami serahkan, persembahkan kepada Engkau, dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup bagi kemuliaan nama-Mu, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan bagi kami di dalam dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Berkali-kali di dalam kitab Efesus ini diberitahukan oleh Rasul Paulus adanya dikotomi oleh karena perlakuan yang tidak adil dari orang-orang Yahudi terhadap orang-orang bukan Yahudi. Oleh karena orang-orang Yahudi memang mengaku diri dan merasakan mereka adalah keturunan Abraham, keturunan Yakub, sehingga mereka merasa bahwa merekalah yang berhak memperoleh seluruh yang dijanjikan oleh Allah melalui Bapa Abraham, Bapa Yakub. Sehingga mereka kemudian memandang sebelah mata untuk setiap orang yang berasal dari latar belakang bangsa yang berbeda. Namun dalam kebenaran firman Tuhan ini memberikan satu penegasan. Siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka memperoleh 3 hal yang luar biasa yang dianugerahkan kepada barang siapa yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin kita semuanya untuk memperhatikan ayat 19. Demikianlah Efesus pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Jadi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus tidak lagi diterimanya sebagai orang asing atau pendatang. Bukan lagi sebagai orang asing yang seharusnya diperlakukan secara waspada, was-was, hati-hati dan seterusnya. Tetapi di sini katakan mereka bukan lagi orang asing, mereka bukan lagi pendatang. Artinya mereka bisa membaur hidup bersama-sama dengan orang-orang lain yang percaya pada Yesus dari berbagai macam latar belakang, suku, etnis, bangsa, manapun. Jadi setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus, siapapun mereka, dari manapun mereka berasal, apapun sukunya, etnisnya, bangsanya, mereka bukan dianggap disambutnya sebagai orang asing atau pendatang. Mengapa demikian? Sebab pada terus kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk siapa? Untuk barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus sudah termasuk menjadi bagian dari umat yang terpilih, bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Tidak ada lagi pembedaan di antara kita dari berbagai macam suku atau orang yang datang dari berbagai suku bangsa. Setiap orang yang datang kepada Yesus Kristus diterima oleh yang lainnya bukan sebagai orang asing maupun sebagai pendatang, tetapi mereka menjadi bagian yang terpisahkan dalam kehidupan bersama di antara mereka. Sudah tidak ada lagi stratifikasi yang membedakan perlakuan seorang dengan yang lainnya. Tidak ada lagi diskriminasi di antara satu dengan yang lainnya, sehingga kita diperlakukan secara adil oleh semua, bagi semua, untuk semua, bagi kemuliaan nama Allah Bapa yang di surga. Jadi tidak ada lagi dikotomi, diskriminasi di antara siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab barang siapa ada di dalam Kristus, mereka bukan lagi pendatang, mereka bukan lagi orang asing. Puji Tuhan. Haleluya. Sekalipun Bapak Ibu merasa diri sebagai orang berasal dari suku apa, dari suku apa, dari suku apa, jangan sampai ada di antara kita orang yang di antara kita ada yang rendah hati, minder oleh karena berasal dari suku tertentu sebagai orang yang percaya pada Yesus. Sebab kita semua bukan lagi pendatang, bukan lagi orang asing. Kemudian yang kedua, kita bukan lagi orang asing, kita bukan lagi pendatang, dan juga sekaligus dikatakan melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Di dalam Kristus kita telah beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kristus kita beroleh pembenaran, yaitu kita diampuni atas segala dosa-dosa kita. Kita telah disucikan dari segala dosa-dosa kita. Kemudian setiap orang percaya disebutnya sebagai orang kudus. Jadi orang percaya dari berbagai latar belakang apapun, dari suku apapun, dari bangsa apapun, kita semua adalah kawan sewarga. Kawan sewarga untuk siapa? Kawan sewarga orang-orang kudus. Kita semua adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab di dalam Kristus setiap orang yang percaya kepadanya beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Puji Tuhan, haleluya. Setiap orang di dalam Kristus sudah dikuduskan sehingga kita disebut sebagai orang kudus. Satu dengan yang lainnya menjadi kawan sewarga. Kawan sewarga dari orang-orang
orang kudus. Ini membawa konsekuensi logis. Yang terpenting dalam kehidupan bersama kita sebagai kawan sewarga dari orang-orang kudus adalah bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita bersama. Setiap orang bertanggung jawab atas kekudusan kebersamaan. Tetapi juga setiap orang bertanggung jawab menjaga kekudusan pribadi, yaitu sebagai seseorang yang sudah ditebus dari dosa untuk tidak lagi hidup oleh dosa, untuk tidak lagi hidup diperbudak oleh dosa. Tetapi kita semuanya adalah hamba Allah, abdi Allah yang hidup bagi hormat, puji, dan kemuliaan nama Allah. Oleh karena itu disebutkan, dijelaskan, kita dipilihnya, ditentukannya dari semula supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Inilah yang seharusnya kita pahami bersama. Siapapun kita, dari latar belakang apapun kita, dari suku apapun kita, dari bangsa apapun kita, bagi barang siapa yang ada di dalam Kristus, kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri supaya tetap hidup kudus dan tak bercacat, yang bertanggung jawab secara bersama-sama supaya kehidupan kita bersama tetap kudus dan tak bercacat di hadapan Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini peranan yang sangat luar biasa. Ini peranan yang sangat luar biasa untuk setiap orang yang berada di dalam Kristus. Apa artinya kita membanggakan diri sebagai suatu bangsa tertentu, sebagai suku tertentu, sebagai etnis tertentu, sebagai latar belakang tertentu, jikalau hidup kita tidak kudus, jikalau hidup kita bercacat, jikalau hidup kita masih juga dikuasai oleh dosa, dikuasai oleh kedagingan, dikuasai oleh nafsu, mengikuti pikiran kita yang jahat. Siapapun kita, kalau kita masih mempraktikkan hidup di bawah kuasa dan belenggu dosa, ya kita tidak berharga di mata Tuhan. Tetapi barang siapa yang ada di dalam Kristus, siapapun mereka, sekalipun mungkin berasal dari latar belakang suku, etnis, atau keluarga yang sangat diremehkan oleh masyarakat pada umumnya, tapi barang siapa yang datang dan ada di dalam Kristus, mereka menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan kalau hidupnya dibuktikan dengan senantiasa menjaga diri, bagaimana ia sudah dikuduskan dan disucikan, maka martabat dan kehormatannya tidak diputuskan, ditentukan dari mana asal suku dan bangsanya, tapi diputuskan oleh karena keberadaan dia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, Paulus memberikan penegasan dalam khotbahnya kepada orang-orang Athena. Di dalam Kristus kita hidup. Di dalam Kristus kita bergerak, beraktivitas. Di dalam Kristus kita ada eksistensi, nilai, jati diri, harkat, martabat, kehidupan setiap orang. Bukan karena dari mana asal sukunya, bukan karena dari mana asal bangsanya, asal etnisnya, asal keluarganya. Tapi ditentukan oleh di dalam siapa ia hidup. Jikalau dia hidup di dalam Kristus, maka ia adalah orang yang punya nilai. Orang yang sudah diberi nilai, orang yang sudah dikembalikan harkat, hakikat, esensinya sebagai pribadi yang bermartabat di hadapan Allah. Oleh karena itu, marilah kita semuanya memahami akan hal ini. Kita memang bukan orang Yahudi. Kita memang bukan orang Israel. Kita ada yang mengatakan saya orang Jawa. Kita ada yang mengatakan saya orang Tionghoa. Kita ada yang mengatakan saya orang Sunda. Kita ada yang mengatakan saya orang Batak. Kita ada yang mengatakan saya orang Manado. Saya orang Papua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku dari manapun asalnya. Di sini dikatakan di dalam Kristus kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Mengapa? Karena di dalam Kristus kita semua telah dikuduskan oleh darah Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga, puji Tuhan, yang ketiga di sini disebutkan, dijelaskan demikian. Kita bukan saja sebagai kawan sewarga dari orang-orang kudus, tetapi juga disebutkan kita adalah anggota keluarga Allah. Kami keluarga Allah. Saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, kita adalah anggota keluarga Allah. Mengapa kita bisa memahami akan hal ini? Sebab di dalam firman Tuhan dijelaskan, ini juga beberapa kali saya sebutkan dalam pembahasan firman Tuhan dari kitab Efesus, yaitu di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 disebutkan, tetapi barang siapa menerimanya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku kita adalah anak-anak Allah. Berarti saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku adalah anggota keluarga Allah. Kita adalah anggota keluarga Allah. Oh, satu posisi yang bergengsi, satu posisi yang berkualitas, satu posisi yang bermartabat. Saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku adalah anggota keluarga Allah. Tentu saja ini membawa konsekuensi logisnya. Kalau saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku adalah anggota keluarga Allah, berarti kualitas kehidupan kita, ucap kata kita, pikiran kita, sikap kita harus merepresentasikan bahwa saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku adalah anggota keluarga Allah. Anggota keluarga Allah. Jadi dimanapun kita berada dengan siapapun kita, seharusnya kualitas hidup sebagai anggota keluarga Allah harus nyata. Dari tutur kata kita, dari sikap kita, dari perbuatan kita. Sehingga setiap orang memahami dan mengerti bahwa kita adalah anggota keluarga Allah. Yang mempunyai kekhususan, kekhasan, keunikan, spesifikasi tertentu dalam kehidupan kita bersama. Dan tidak lagi di antara kita direndahkan, diremehkan oleh karena asal sukunya, asal bangsanya, asal etnisnya. Mengapa? Karena setiap orang melihat bagaimana kualitas hidup kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang memenuhi kehendak dan maksud Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu hidup melalui perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, hidup yang memuliakan Allah Bapa di surga, hidup yang kudus dan tidak bercacat dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Jadi 3 anugerah yang diterima oleh setiap orang yang ada di dalam Kristus. Yang pertama, tidak disambutnya sebagai pendatang ataupun orang asing. Yang kedua, disambutnya sebagai kawan sewarga dari orang-orang kudus. Dan yang ketiga, diterimanya sebagai anggota keluarga Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar atas kami semua yang ada di dalam Kristus Yesus. Kami adalah anggota keluarga Allah. Kepada kami Allah telah menyediakan tempat di rumah Bapa di surga. Dan bila setiap anak-anak-Mu mensyukuri akan hal ini melalui praktek kehidupan yang menunjukkan bahwa mereka adalah anggota-anggota keluarga Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersama selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.